Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alka Podcast. Bersama saya Tata Regita dan partner saya Fatih Firda. Oke, kali ini kita ada kedatangan teman-teman yang Masya Allah nih. Ada siapa aja Teh? Yang pertama ada Teh Nurul Dan ada Teh Kamil. Halo. Hai. Gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga buat Sobat Alka. Semoga sehat selalu dan baik-baik ya di sana. Amin. Nah, podcast kali ini kita tuh akan membahas tema FWB. Wah, apa tuh FWB? Menurut Ahrelip, FWB itu apa ya? Secara umum, FWB itu singkatan dari Friends with Benefit. Itu fenomena yang gencar banget di anak muda. Nah, biasanya FWB itu lekat banget sama hal negatif nih. Kalau dari kalian yang mau kalian bahas itu FWB yang itu bukan sih? Gimana Teh? Apa FWB yang kayak Ahrelif bilang? FWB yang akan kita bahas ini bertemakan Friends with Barokah. Wah, Masya Allah. Oke, tadi kan udah kita jelasin nih, FWB-nya itu tadi bukan yang seperti yang di belakang kamera bilang ya, bukan Friends with Benefit, melainkan Friends with Barokah. Nah, kita mau dengar nih, menurut teteh-teteh di sini, Friends with Barokah ini kayak gimana sih gitu? Boleh dari Teh Kamil dulu. Oke. Jadi menurut pandangan saya di sini itu terhadap Friends with Barokah, di mana Friends with Barokah ini ada sekumpulan circle ataupun sekumpulan orang yang akan memberikan dampak-dampak positif bagi kehidupannya. Nah, dampak positifnya ini bukan cuma dampak positif terhadap hal-hal yang mungkin keagamaan, tapi lebih ke kehidupan juga. Mungkin bisa ditambahin sama Teh Nurul. Sebelum masuk ke Friends with Barokah kali ya. Iya. Jadi kan Friends with Benefit. Itu tuh sebenarnya jadi judul film atau Wattpad? Sepertinya dua-duanya ya. Ya, jadi sempet searching dulu sebelum kita bahas itu ternyata film ya yang dirilis 2011 gitu. Jadi ternyata awalnya Nurul juga nggak tahu Friends with Benefit itu sebenarnya apa gitu. Jadi searching dulu ternyata itu tuh hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mereka itu ada hubungan asmara tapi ya untuk memuaskan hasrat semata gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Nanti kalau salah dikoreksi ya, soalnya agak kolot. Jadi setahu aku gitu. Terus kalau misalnya kita plesetin nih ke positive vibes-nya, kan ada Friends with Barokah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau punya temen yang ada berkahnya gitu, jadi itu kalau didetil itu tuh kita kalau sama dia kita jadi inget sholat. Pernah nggak sih ketemu sama dia kayak gitu? Pernah banget. Jadi inget sholat. Betul, terus apa-apa tiba-tiba dia ngingetin aja gitu tentang kebaikan. Atau misalnya kalau misalnya dia ngingetin kita tentang tiba-tiba pengen berbuat baik aja gitu kalau lagi deket sama dia atau lagi tenang. Pernah nggak sih punya teman kayak gitu? Pernah. Nah, itu salah satu contoh dari Friends with Barokah itu gitu. Nah, itu sih contoh kecilnya. Tapi kalau misalnya mau detail penjelasannya, Friends with Barokah itu ya yang kasih keberkahan buat kita, yang kasih positive vibes di lingkungan dia atau di sekitaran dia, atau kalau kita lagi sama dia itu kita kayak ngerasa deket aja gitu sama Allah. Iya, gitu. betul. Iya kan? Iya. Kayak nggak mau ngelakuin maksiat dan yang lain-lain gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut Tata gimana? Kalau menurut saya itu ya betul apa yang disampaikan oleh Teh Nurul ini, bahwasannya Friends with Barokah itu yang bisa mengajakkan kita tuh ke dekat dengan keimanan kita terhadap Allah gitu. Tadi kan kita udah denger nih pandangan dari masing-masing Teh Kamil dan Teh Nurul apa itu Friends with Barokah. Nah, selanjutnya kita mau nanya lagi gimana sih cara dapetin Friends with Barokah ini gitu. Oke, boleh dari Teh Nurul dulu, gantian ya. Iya. Cara kita menjadi atau cara dapetnya? Cara mendapatkannya. Cara mendapatkan teman. Sebelum masuk ke situ mungkin ya. Iya. Jadi Friends with Barokah ini sebenarnya itu punya batasan gitu. Dia tuh nggak boleh antara perempuan dan laki-laki.
Nah, kalau antara perempuan dan laki-laki itu berarti udah bukan friends lagi kan, udah masuk ke pasangan. Terus kalau misalnya friends with barokah itu harusnya antara perempuan dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki. Yang itu tuh bisa apa ya? Kalau teman-teman pasti sering dengar kalau kita berteman sama penjual parfum, kita juga kita jadi wangi kita jadi wangi. Nah gitu juga kalau kita berteman sama orang baik, kita ikutan baik walaupun kita nggak baik gitu awalnya. Nah kalau misalnya untuk mencari itu sebenarnya agak sulit kalau kita nggak menjadi, ya kan? Nih contoh aja nih, contoh. Ada orang yang nggak berkerudung gitu, sama temenan sama orang yang berkerudung, dan yang berkerudung ini dia taat banget. Sedangkan yang nggak berkerudung itu dia ya sholatnya tinggal gitu-gitu. Mungkin sholatnya cuma pas Idul Fitri gitu-gitu. Nah pasti apa ya, untuk diajak ke kajian aja itu bakal susah, dia milih-milih kan. Dia bakal milih-milih. Ini temanya apa, pembicaranya siapa, terus yang lain sebagainya apa, itu bakal milih-milih kan. Nah bakal sulit nih kalau kita nggak menjadi dulu, tapi kita mencari gitu. Ngerti. Jadi jawaban dari Teh Nurul ini adalah menjadi dari diri kita sendiri dulu ya, baru kita mencari gitu. Jadi kita harus merubah dulu nih dari diri kita sendiri sebelum kita cari teman yang bisa membawa berkah kepada kita gitu. Oke, terima kasih Teh Nurul. Lanjut Teh Kamil, gimana? Nih, kalau menurut Kamil sendiri itu kan sama aja kayak Teh Nurul tadi ya. Ada dua pilihan, mencari atau menjadi. Tapi pada hakikatnya dua unsur tersebut itu tetap aja punya usahanya masing-masing. Ada orang yang bersedia untuk langsung eksekusi buat jadi kita nih yang langsung memberikan contoh. Ada juga orang yang harus diberikan contoh. Nah, sebenarnya hal kedua tersebut sudah memberikan hal-hal positif ya bagi diri kita sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya memang seharusnya kita itu menjadi lebih baik dulu baru mencari. Nah, keuntungan dari keduanya memang tentu pasti beda kan. Antara mencari sama menjadi itu pasti keuntungannya beda. Tapi dari kedua hal tersebut tuh seharusnya kita bisa lakuin, kita sadarin bahwa sebetulnya hal bermanfaatan yang mana nih, menjadi dulu atau mencari dulu gitu. Karena kalau seandainya kita udah dapetin manfaatnya lebih kemana, itu pasti ke diri kita juga bakal bisa memutuskan bakal mencari dulu atau menjadi dulu gitu sih. Nah, sedikit nambahin mungkin ya. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya menjadi itu susah, berarti kita harus mencari dulu, iya kan? Menjadi itu susah, berarti harus nyari dulu. Iya dong, kan nggak mungkin kita mau menjadi pasti kita langsung dapet nih mencarinya gitu. Kita kan mau menjadi nih, pasti dapet nanti circle-circle yang bagus gitu kan. Allah mudahin teman-teman yang baik gitu, guru-guru yang baik gitu. Jadinya kita tanpa sadar jadi menjadi karena mencari itu, gitu kan. Jadi beriringan. Beriringan. Jadi kita ubah dulu. Biasanya orang yang mau berhijrah itu kan trennya sekarang tuh ada gelombang hijrah lah, udah dari 2015 kalau nggak salah itu ada gelombang hijrah gitu kan sampai sekarang, dan alhamdulillah kajian itu udah tersebar di mana-mana dan nggak buat orang susah untuk mencari teman baik gitu, dan dari mencari itu dia bakal menjadi sih. Jadi kalau menjadi orang-orang yang kasih benefit, kasih barokah ke orang lain, kasih ilmu ke orang lain, positive vibes ke orang lain. Yang dari dulunya misalnya nih, kalau kita lihat dia nggak enak banget, keluyuran malam-malam gak jelas gitu, ngaji gak mau, sholat gak mau, ngomongnya nyerocos gitu, tutur katanya gak baik dan lain-lainnya. Kalau misalnya udah mencari dan dia menjadi, pasti dia dicari. Dia dicari sih, iya kan gitu. Jadi dia ngasih positive vibes juga ke orang lain gitu sih. Jadi antara satu dengan lain berkelanjutan gitu ya. Iya, berkelanjutan kan. Iya benar. Gitu ya. Karena dia nyari itu tadi. Masya Allah sekali jawabannya ya Teh dari dua teman kita ini. Oke, selanjutnya pertanyaannya tadi kan gimana cara mendapatkan dan cara menjadinya gitu ya. Belum dijawab ya. Benar. Nah, kalau untuk yang selanjutnya ini cara mempertahankannya. Misalkan kita udah dapet nih teman yang bisa bawa kita
pada keberkahan ya. Gimana sih cara mempertahankannya dari temannya ataukah dari diri kitanya gitu. Enggak, dari Teh Kamil dulu. Kalau dari pendapat Kamil sendiri, cara mempertahankan hal tersebut itu tentu yang pertama memang dari faktor lingkungan pun pasti mendukung. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin kiranya bisa memberikan manfaat bagi kita, itu pasti akan terus memberikan dampak positif bagi diri kita kan. Nah, gimana caranya mempertahankan hal tersebut? Yang pertama ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada orang-orang yang kiranya memberikan dampak-dampak positif bagi kehidupan kita sendiri. Kemudian itu juga sadar-sadar bahwa hidup tuh perlu loh orang-orang yang bisa membimbing kita gitu. Dan hal itu tuh yang benar-benar kita wajib milikin sih. Masya Allah sekali jawabannya. Boleh tanggapan dulu mungkin dari Teteh Host. Oh iya boleh. Dari Teteh Host. Ya, cara mempertahankan ya benar sih tadi kata Teh Kamil ya, caranya itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kita udah dapat teman yang bisa kita berbuat baik gitu, dan kita harus mengistiqomahkannya. Jangan sampai kita entah dia yang ninggalin kita atau kita yang meninggalkan dia gitu. Kita harus benar-benar jaga silaturahim kita sama orang ini nih, sama teman ini, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bareng-bareng gitu ya. Insya Allah itu bakal bertahan gitu. Dan kita juga nggak lupa untuk menyebarkannya lagi gitu. Kita jangan misalkan udah sama teman ini, kita sama teman ini terus gitu ya Teh. Jadi kita nggak menyebarkan barokah kepada yang lain gitu. Itu juga harus kita perhatiin gitu ya, untuk teman-teman yang lain yang belum kita gayat lah gitu ya gitu. Dari saya dari aku. Iya benar sih. Ada satu quotes yang sejak aku merantau itu terus dipegang gitu. Jadi quotesnya itu, kalau misalnya kita udah ketemu nih sama teman-teman itu gitu kan, kita dulunya misalnya di circle yang buruk gitu kan, kita misalnya teman-teman kita ya nggak menenangkan hati, nggak buat kita semangat belajar, nggak buat, pokoknya kita ngehedon lah gitu. Jadi kita jadi ngikutin cara-cara orang berpakaian, cara-cara orang punya iPhone, kita juga harus punya iPhone gitu kan, penyakit mahasiswa biasanya. Orang udah kesini, kita juga harus kesini gitu. Itu menurutku penyakit sih, penyakit yang memang harusnya nggak ada gitu di kita. Kalau kita mau terus sehat gitu, mau terus positif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau baik nih, kan misalnya ada orang yang dia nggak kuat kalau ada di circle itu terus gitu. Kalau ada sama teman-teman yang ngebuat dia males-malesan untuk terus berhijrah, untuk kenal Allah lebih dalam, dia merasa nggak kuat, berarti dia harus tinggalin dulu gitu kan. Berarti dia harus tinggalin dulu, bukan untuk meninggalkan selamanya gitu, bukan untuk kita memutus silaturahim, tapi untuk menguatkan diri dia gitu. Kalau dia udah cukup kuat, imannya, keteguhannya, udah cukup kuat persepsi hidupnya, udah cukup kuat juga untuk bisa mempengaruhi orang lain, berarti dia bisa kembali gitu, ya kan? Ya, berarti dia udah bisa balik buat menarik teman-teman yang dia dulu pernah se-circle itu untuk sama-sama jadi baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia belum cukup kuat, dia lebih baik ninggalin sih. Dia mau jadi baik, tapi dia belum cukup kuat nih, takut goyah gitu. Takutnya kalau dia tetap berteman, dia balik lagi kayak dulu gitu, nggak menjaga interaksi antar sesama lawan jenis gitu. Itu kan juga termasuk yang harus kita jaga ya gitu. Terus misalnya masih suka teleponan sama yang bukan mahram gitu ya, sampai tengah-tengah malam. Terus misalnya pokoknya yang menurut kita buruk, kita pasti tahu kan yang buruk itu apa gitu. Nah itu tuh kalau misalnya ada orang yang mau ninggalin, ya dia harus ninggalin circle-nya dulu. Itu sih tambahan dari aku. Tadi cara mempertahankan ya? Iya, cara mempertahankannya. Kalau cara mempertahankannya benar,
kalau misalnya cara mempertahankan teman itu, kita udah ketemu nih sama teman yang kasih kita keberkahan, yang kalau kita lihat dia kita tenang, yang kalau lihat dia kalau kita lihat aja nih baru lihat Teh Tata tenang aja gitu. Ya, aku riwah dari Senin sampai Jumat, tapi ketemu Teh Tata langsung tenang gitu. Ya Allah, Masya Allah ya. Gitu ya. Susah sih kalau mau jadi orang kayak gitu, biasanya kita harus memperbanyak tahajud, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah lainnya gitu. Jadi kalau mau jadi cara mempertahankannya adalah kita itu harus terus jaga dia gitu. Kata Imam Syafi'i dalam quotes-nya gitu, syair atau quotes lah, kan banyak Imam Syafi'i, Ali bin Abi Thalib gitu-gitu yang buat quotes itu gitu buat anak-anak muda. Kalau kita udah ketemu nih sama temennya kayak gitu, cepet ikat mati ikat mati biar nggak diambil biar nggak lepas gitu. Jangan kasih lepas gitu loh, jangan kasih space buat dia ninggalin kita gitu. Kalau misalnya dia udah mulai menjauh, deketin. Gimana sih cara kita mau PDKT gitu kan? Deketin gitu. Kalau kita merasa kita butuh dia gitu, kita butuh dia untuk ketaatan kita, untuk keimanan kita gitu. Jadi harus diikat gitu. Dan salah satu cara mendapatkan teman yang memberikan berkah untuk kita, yaitu tadi harus nyari orang. Ini poinnya belum aku sampein. Poinnya harus cari teman yang kira-kira itu dia bisa kasih motivasi kita buat menjadi taat. Yang lebih baik lagi ya. Jadi kalau lihat dia, kita iri gitu. Kok ibadahnya irinya dalam gitu. hal baik ya maksudnya di sini. Atau nggak bisa juga kalau ngeliat dia, malu nih gue nggak ikut. Ada merasa insecure gitu ya dalam ketaatan gitu. Insecure itu bagus kalau misalnya hal baik ya. Jadi harus punya teman yang kita harus cari teman dan mempertahankan teman itu kalau dia lebih baik daripada kita dalam hal ibadah. Ya, bukan cuma prestasi. Ya, bukan cuma prestasi atau kepintaran. Harus seimbang ya antara dunia dan akhiratnya. Biasanya kalau orang udah taat, dia pasti seimbang sih dunia akhirat. Benar sih. Pernah nggak sih ketemu sama teman kayak gitu? Alhamdulillah sih pernah ketemu. Ada ya. Iya, karena dalam Quran juga Allah ngomong gitu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah yang kasihkan ilmunya, Allah yang turunin ilmunya. Jadi kalau misalnya udah bertakwa, takwanya bener ya, nggak main-main gitu. Takwanya bener, pasti dia pinter, pasti dia taat, pasti dia spek bidadari lah. Spek bidadari gitu yang dicari-cari gitu kan. Nah, kalau udah ketemu sama orang yang kayak gitu, cepet ikat, dan pasti dia bakal jadi motivasi buat kita gitu, bakal jadi inspirasi. Kalau kita lihat dia, pengen juga kayak dia gitu, pengen. Nah, kalau udah deket sama teman kayak gitu, pasti kita kesiram juga gitu. Keikutan ya. Kamu kemana hari ini, ikut dong. Gitu. Mungkin yang tadinya orang tersebut malas-malasan gitu ya, karena diajak gitu, jadi lebih jadi ke bawah gitu. Jadi ke bawah. Jadi hari ini kita ke Ustadz mana nih gitu. Jadi obrolannya juga berdaging gitu. Ya, bukan lagi tentang si cowok ini kesel banget tau sama si cowok ini, bukan lagi soal itu. Receh banget. Jadi udah kamu tahu nggak tentang ini tuh hukumnya apa, kamu tahu nggak tentang ini tuh menurut kamu pandangan kamu apa sih. Nah, kalau udah ketemu sama teman kayak gitu, udah berkahnya dapat. Ikat mati pokoknya. Itu udah berkah banget. Udah kita kayak dapat emas gitu, perak dalam hidup kita gitu. Insyaallah ya. Apalagi kalau kita itu kalau perak itu adalah kita gitu loh, berlian itu adalah kita. Iya kan? Masya Allah banget. Masya Allah, kalau memang benar kita gitu ya. Iya, pasti bakal memperbaiki hubungan kita sama kedua orang tua, sama keluarga, sama teman-teman gitu, memperbaiki prestasi, nilai yang dulunya kita idamkan gitu. Itu pasti kalau udah jadi berlian di agama, pasti di lainnya juga jadi berlian. Masya Allah ya. Untuk menjadi berlian itu kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Sekali. Insya Allah. Gimana tanggapannya Teh? Tanggapannya mungkin karena kita sudah membahas tentang pendapat, terus mencari dan menjadi juga, itu sudah pasti harus tertanam dulu dari diri kita sendiri. Jangan melihat dulu ke orang lain. Mungkin orang lain bisa jadi contoh, cuma untuk yang menjalankan itu diri kita sendiri. Jadi yang mulai itu harus diri kita. Orang lain tidak bisa mengubah kita menjadi apapun kalau bukan diri kita sendiri.
Tapi itu ya tadi jangan lupa kalau misalnya kita belum menjadi berlian itu, terus kita ketemu sama temen yang berlian, cepet deketin, ikat mati, terus pepetin aja lah, pepet. Ya. Pasti kita dapat percikan ilmunya dia. Masya Allah sekali jawaban dari Teh Nurul dan Teh Kamil di sini ya. Ya, Masya Allah ya. Mungkin ada pertanyaan? Atau kita nanya ke tim tapi dari sudut pandang Ikhwan ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih, ini dari kacamata Ikhwan kan kadang punya misal teman akhwat. Nah, mereka itu kan kadang-kadang ada aja yang belum bisa nutup aurat terus masih bisa mamerin di sosial media. Atau mungkin di status WhatsApp deh, kayak gitu-gitu. Nah, boleh nggak atau wajar nggak sih kita tuh lebih ke nurunin intensitas sama mereka? Kayak oh ya udah mungkin nurunin kayak ngeliat story-nya atau mungkin bahkan nge-delete kontaknya atau unfollow Instagramnya, itu wajar nggak sih? Atau cukup nurunin intensitas aja? Karena kan ngapus kontak juga itu mutusin tali silaturahmi juga kan? Gimana Teh menurut Teteh? Teteh host atau Teh Kamil? Mungkin dari saya dulu kali ya. Selagi tidak menimbulkan mudarat ya, tidak apa-apa, di save saja. Tapi kalau sekiranya udah di luar batas nih, kayak postingannya sudah tidak bisa ditoleransi oleh Ikhwan gitu, mungkin boleh dihapus gitu kontaknya. Walaupun kalau ketemu di real life gitu tetap berkomunikasi dengan baik gitu. Mungkin kalau saran dari saya mah, selagi tidak ada mudaratnya tidak apa-apa, disimpan saja gitu. Mungkin di ini ya, di mute gitu. Di hide ya. Menurut Teteh gimana? Ya mungkin ada pendapat dari teman-teman kita ini, Teteh ini. Kamil ya? Iya. Nah, kalau seandainya menurut Kamil, setiap manusia itu kan punya hasrat. Nah, hasrat itu bisa kita minimalisir. Nah, hal tersebut sebetulnya yang perlu kita sadari itu gimana kontrol diri kita terhadap orang tersebut. Jangan dulu ngurusin dia, tapi urusin dulu diri kita sendiri. Kayak misalkan ngurangin intensitas sama dia itu boleh, ataupun yang sebagainya. Tapi kalau untuk kayak ngeblokir ataupun menghapus kontak dan sebagainya kan emang itu masuknya ke memutuskan tali silaturahmi. Nah, sekarang kan banyak fitur-fitur yang lebih lebih elit gitu, lebih mendukung, kayak di mute ataupun di hide dan sebagainya, itu kan lebih baik. Nah, jadi kuncinya tuh satu sih, gimana caranya kita untuk meminimalisir hasrat kita terhadap hal-hal tersebut gitu, apalagi kalau seandainya kan konteksnya di media sosial. Masya Allah sekali ya jawaban dari Teh Kamil. Mungkin ada yang mau ditambahin? Mana Teteh host? Pendapatnya Teh Firdani. Oke. Tadi udah diwakili sih dari teman-teman ya, dari Teh Tata, Teh Kamil. Jadi kita jangan lihat dari keburukannya gitu. Jadi kita kalau yang statusnya itu kan tadi ada fitur-fitur yang mendukungnya, ada bisa kita hide, kita mute tuh si orang itu gitu. Jadi kita nggak menyakiti diri, menyakiti orang itu juga gitu untuk secara langsungnya kan gitu. Ya mungkin dari Yana, dari aku segitu. Iya. Tapi poin yang mungkin bisa ditambahin ya. Soalnya ini Ikhwan, karena Ikhwan itu emang cowok ya, lelaki itu ya kan, lelaki itu karena lelaki itu emang diciptakan gitu, mereka itu tertarik sama perempuan itu dari penglihatan turun ke hati. Nah, terus kalau perempuan dia diciptakan dari pendengaran turun ke hati. Nah, itu kenapa perempuan disuruh tutup aurat dalam Islam dan laki-laki disuruh menjaga pandangan. Nah, terus dan itu kenapa kalau misalnya kita lagi keluar nih, makanya kenapa ada istilah cewek nggak boleh keluar malam, apalagi jam 10 gitu, sendirian apalagi gitu. Nah, itu karena itu cowok-cowok ini kan banyak tuh di jalan cowok-cowok yang berlomba-lomba untuk merayu. Apalagi kalau ada cewek gelis bening dikit langsung dirayu. Di catcalling ya bahasanya. Itu salah satu contohnya.
Itu salah satu contohnya gitu. Jadi itu dia kenapa cowok itu diciptakan seperti itu dan perempuan harus menutup dan menjaga dirinya gitu. Nah ini konteksnya akar ya, konteks akar. Nah kalau misalnya tadi kata Kak Relif ya, kita mute atau bagusnya kita hapus, tergantung. Tanyain dulu sama diri kita. Ya, tanyain dulu sama diri kita. Kira-kira nih cewek nge-upload status itu tuh mengganggu nggak? Mengganggu ke ibadah kita? Mengganggu ke keimanan kita? Atau gara-gara lihat status WhatsApp dia kita jadi pengen nyari tahu tentang dia? Atau pengen lihat-lihat cewek yang lebih bening gitu? kan itu menimbulkan gitu, jadi ada peluang gitu, peluang buat setan buat buat ngegoda, ngegoda kita. Jadi buat scroll IG-nya, siapa yang dia follow, cewek bening mana lagi nih yang harus di stalking gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, nah itu udah jadi mudarat dan penyakit gitu. Lebih baik dihapus. Lebih baik dihapus kalau udah kayak hapus kontak dia. Nah, supaya apa? Supaya menjaga diri. Gitu. Bukan berarti memutus silaturahim. Nah, karena menghapus kontak itu bukan salah satu memutus silaturahim, bukan. Jadi kita kalau bersilaturahim demi kebaikan itu, juga ya. Iya benar. Kalau misalnya kita bersilaturahim itu kita bisa ngobrol bareng, ngeteh bareng sambil menjaga gitu kan, sambil menjaga batasan-batasan dan interaksi. Nah, kalau misalnya menghapus kontak itu bukan salah satu memutus silaturahim. Bahkan aku sendiri ya. Itu pernah saking merasa nih cowok ganggu banget. Akhirnya aku hapus nomor dia. Supaya apa? Supaya nggak penasaran gitu kan. Kalau kita mute nih penasaran. Akan lebih penasarannya lebih ini ya. Lebih penasaran. Apalagi kalau kita pernah suka sama nih cewek atau pernah suka sama itu cowok gitu. Itu bakal jadi apa ya? Jadi peluang buat setan. Kalau kita kayu gitu kan setan itu luar biasa yang ngehasut kita, luar biasa banget gitu. Jadi kalau opsinya kalau misalnya kita masih bisa menjaga diri kita gitu ya dari kayak gitu tuh, dari nggak penasaran gitu, maka ya udah di mute. Tapi kalau misalnya udah mengganggu banget dan mengganggu ke keimanan dan mengganggu juga ke ketaatan kita ke Allah, ya udah dihapus aja. Kalau penasaran sekali-kali scroll aja IG-nya. Sekali-kali ajak aja ketemu gitu. Atau kalau udah siap nikah aja. Halalin gitu. Nah, kalau misalnya ini perempuan mungkin ya kalau kita di lingkungan kampus itu kan masih banyak yang belum berpakaian syar'i, itu kan masih wajar kan. Nah, dan di situ tuh menurut aku batasi interaksi dengan perempuan. Gitu. Kita juga gitu, batasi interaksi dengan ikhwan gitu loh, batasi. Kalau bisa jangan penasaran. Caranya gimana sih biar nggak penasaran tuh? Kan karena kita punya hasrat ya, nafsu gitu. Caranya gimana sih biar nggak penasaran? Itu pertanyaan aku buat yang di luar. Ada bisa jawab nggak? Caranya gimana biar kita nggak penasaran? Di luar kamera. Yang paling parah kalau kita udah suka sama itu cowok atau cewek gitu. Jadi caranya biar gimana teh? Ada teman yang bilang sih cari keburukannya biar kita stop stalking. Iya betul. Biar nggak penasaran. Stop. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Jadi coba jangan kelebihan mulu yang dilihat. Iya. Terkadang yang diekspos itu yang kebaikannya aja kan ya, yang baik-baiknya aja. Iya. Kita nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana kan gitu. Dari Kak Relif, Kak Bagja di belakang kamera mungkin gimana tuh Kak biar nggak penasaran? Cara biar nggak penasaran terhadap lawan jenis. Gimana kamu menurut Kakak? Cara biar nggak penasaran. Iya. Cara biar nggak penasaran terhadap lawan jenis. Terhadap lawan jenis. Ya mungkin pernah disukai apalagi. Gimana Kak? Menurut Kakak nih? Blok. Langsung Blok. Ngeri. Sebenarnya ini nggak sih? Itu tuh kayak tricky gak sih? Maksudnya kayak misal nih kita pengen nggak penasaran, itu malah jadi ngebelokin kita jadi lebih penasaran gitu. Kadang-kadang ya. Apa tadi istilahnya? Reverse psychology. Nah itu. Apa tuh? Reverse psychology. Iya jelasin apa itu?
apa yang kita inginkan berkebalikan dengan apa yang kita lakukan jadinya. Nah itu sama kayak yang jangan parkir di sini gitu, tapi orang-orang malah parkir di situ. Kata jangannya itu yang bikin diem di situ gitu. Kenapa sih nggak boleh parkir di situ? Ada apa sih gitu? Jadi nggak penasaran. Iya betul. Ya itu dia poinnya. Ya, mungkin balik ke iman masing-masing kali ya, kepercayaan masing-masing gitu. Itu tuh bisa dibangun kalau dari awal kita udah kuat gitu loh. Kita bisa nggak penasaran kalau dari awal kita udah kuat gitu. Iya, Kalau misal dari kuat dulu. Dari apa dulu? Cari ilmu, cari circle yang baik. Terus tahu nih dasar-dasarnya kenapa kita nggak boleh terlalu itu sama ikhwan sama cowok. Kenapa kita nggak boleh apa gitu. Dari kenapa itu kita tahu nih apa gitu. Kok ini dilarang sih gitu. Jadi kita tahu itu kenapa dilarang gitu. Karena pada hakikatnya ketika kita tahu apa buruknya, jadi kita lebih menjaga diri kita. Dan hati kita tuh pasti kalau misalnya kita udah melakukan hal tersebut, udah tertanam sama ilmu-ilmu itu, jadinya dia nggak bakal penasaran. Iya, betul. Kenapa coba? Karena bakal mengganggu ketaatan dan keimanan dia. Iya. Lagi gitu. Itu. Jadi tadi kata apa sih first psychology itu. Nah, itu kan beda konteks ya. Nah, kalau kita tahu ini akhwat misalnya atau ini cowok atau ini cewek itu bakal membuat kita menjadi lalai dan kita di situ belum siap gitu. Belum siap untuk misalnya menikah dan lain sebagainya. Itu tuh bakal merusak aktivitas kita, merusak keimanan, merusak ketaatan dan semuanya gitu tuh. Nah, cara biar nggak penasaran ya itu tadi, kuatkan dengan ilmu, cari kesibukan yang lain yang menambah ketaatan gitu. Berteman dengan orang baik juga circle-nya. Cari kesibukan kesibukan sih. Jalan biar kita nggak sibuk mikirin hal-hal yang dan paling baik pentingnya gitu. Dalam Quran apa katanya? Jaga pandangan. Dari jaga pandangan itu pasti bakal terkontrol semua. Jaga pandangan. Bukan cuma buat cowok loh. Dalam Quran itu dalam Quran itu wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihin wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna gitu. Jadi kalau misalnya buat cowok dia juga harus jaga pandangan, buat cewek dia harus jaga pandangan dan juga jaga kehormatan gitu. Jadi kompleks. Jadi kalau misalnya udah bahas Quran kompleks sih. Keren banget. Masya Allah sekali ya jawabannya. Poinnya balik lagi, berarti poinnya balik lagi ke jaga pandangan. Gitu ya Kak Relif. Seperti itu Kak Relif. Ada yang mau tanya lagi? Gimana udah dibahas belum tadi ya? Iya. Gimana cara membangun friends with barokah tadi itu di lingkungan kita seperti ini, misalnya kampusnya kan kita campur-campur ya, nggak semuanya circle-nya baik mungkin ya. Nah itu gimana sih kita sebagai, apalagi kita kan agen of change and misalnya kita juga harus dakwah gitu kan, misi kita gitu, apalagi kita bawa nama DKM Kamsar, Aka Unsak gitu. Nah gimana gitu cara membangunnya di kampus kita ini seperti itu. Ada tanggapannya? Mungkin terima kasih ya pertanyaannya Insya Allah ya. Jawabannya berat ya pertanyaannya. Mungkin jawaban dari saya itu yang pertama, karena membahasnya general, kita sempitkan lagi ya. Di kampus ini kan berbagai prodi dan fakultas, kita anggap saja prodi saya gitu ya. Nah, kalau saya sendiri itu caranya pertama itu mendekatkan diri ke hal-hal yang positif dulu gitu. Kalau misalnya saya memilah nih, kalau saya ikut organisasi ini kegiatannya ngapain aja nih, atau sampai malam kah, atau bertemu dengan siapakah sasarannya. Terus setelah memilah organisasi, kita memilah teman. Kita melihat walaupun kita tidak boleh judge by the cover, tapi kita harus melihat nih mulai dari penampilannya. Oh, penampilannya mungkin bisa menjadi contoh gitu. Kita masuk tuh ke circle dia gitu. Tapi kalau misalnya mulai dari penampilan dia terlihat baik-baik saja, tapi waktu kita masuk ke circle dia ternyata tidak sehat gitu circle-nya ya. Mungkin kita harus cari yang lebih lagi gitu. Walaupun mencari yang akan lebih baik itu akan terus tidak akan ada habisnya ya. Selagi tidak membawa ke
kejahatan terhadap diri sendiri dan orang lain sekitar, dan kita juga bisa memilah, alangkah lebih baiknya kita akan tetap di situ gitu. Mungkin ada tanggapan lain? Menanggapi ya dari Kak Amel pertanyaannya, kita kan di kampus yang umum gitu ya, yang apa sih? Notabene ada berbagai macam agama, kepercayaan kayak gitu. Dan kita sebagai pengurus DKM gitu ya, gimana cara kita mencari, mempertahankan itu semua gitu, dimulai dari kita sebagai pengurus DKM di kelas nih. Misalkan di kelas yang teman-teman kita ini banyak yang bermacam-macam ya, ada yang pokoknya bermacam-macam lah gitu. Dari yang kita kampusnya memang umum gitu, kita mulai mewarnai. Nah ada dua sih, kita mau diwarnai atau mewarnai gitu kan. Dari dalam di kelas dulu yang secara sempitnya lah gitu ya, masih secara generalnya kita mewarnai teman-teman di kelas kita gitu. Kita dari hal yang kecil, misalkan kita ngajak sholat nih, kita ngajak sholat teman-teman gitu. Kalau kita kalau udah waktunya sholat gitu kan. Nah dari situ kita mulai ada yang kita berarti tadi mencari ya, mencari teman-teman yang bisa kita ajak gitu. Dari situ mulai meluas lagi ke mungkin dari fakultas, dari kita ada kelembagaan gitu ya, kita ikut organisasi gitu. Dari situ pun kita udah mewarnai gitu, kita berusaha untuk mewarnai lingkungan kita gitu. Itu sih dari aku ya. Jadi kita harus ada dua pilihan, diwarnai atau mewarnai gitu kan. Jangan sampai kita diwarnai dengan yang buruk-buruknya gitu. Enggak, dari Teteh gimana? Ini mungkin dari Kamil ya. Kalau menurut Kamil, gimana caranya membangun kebarokahan tersebut itu yang pertama, yang simpelnya gini sih. Ketika kita memberikan sebuah kemanfaatan, orang-orang itu pasti sadar akan kemanfaatan yang kita beri. Dan secara nggak langsung, orang-orang pun pasti akan mengikuti ke kita, terus pengen ngedeketin kita gitu. Entah itu kita mendebarkan hal-hal yang baik dan sebagainya, pasti orang-orang akan ikut kita gitu. Kayak contohnya misal ketika orang-orang pengennya tuh nanya-nanya tugas dan sebagainya yang enak sebagainya, kan itu masih aja termasuk keberkahan kan. Gimana kenapa dimaksud keberkahan? Karena dengan orang-orang nanya kayak gitu tuh memberi manfaat, dan manfaat itu tentu keberkahan kan. Betul. Ketika kebermanfaatan tersebut terus mengalir di dalam kita, secara gak langsung kita tuh udah ngebangun yang namanya keberkahan dalam pertemanan tersebut gitu sih. Mungkin dari Teh Nurul ada tambahan sepertinya ya. Udah greget banget nih. Gak greget sih, biasa aja. Kalau membangun, insya Allah nih kita sedang membangun. Iya kan, di DKM ini, di DKM ini insya Allah kita sedang membangun dari akhwat, dari cewek-ceweknya, dari cowok-cowoknya gitu. Pasti orang tuh nganggep kayak kita, baik banget ya mereka tuh, Masya Allah insecure deh gitu. Pasti mereka kalau nanya, hukumnya ini apa? Pasti kan DKM. Iya kan, berat banget ya. Hari ini tuh boleh nggak sih sebenarnya Lebaran hari ini atau besok? Gitu kan, nanya-nanya ke anak DKM. Terus kayak misalnya kemarin tuh Kak Amel ya kalau nggak salah tuh pernah ditanya, kalau misalnya Islam itu mudah, kok kenapa ada sholat? Kenapa ada puasa? Kenapa ada yang lain sebagainya? Nanyanya ke anak DKM, padahal anak DKM juga lagi belajar ya tentang itu. Kita juga nggak bisa sepenuhnya jawab gitu, nggak bisa sepenuhnya. Yang bisa menjawab itu sebenarnya mereka yang terjun. Nah, itu beda konteks. Kalau misalnya kita membangun, kita sekarang sedang membangun gitu hakikatnya. Nah, mungkin lebih diperkecil karena kita dalam komunitas atau organisasi, lebih diperkecil kalau misalnya kita teman dekat, aku dekat sama Teh Tata, aku dekat juga sama Teh Kamil misalnya. Terus kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Teh hari ini sholat yuk, Teh duhaan yuk, Teh ikut ke kajian Ahilman yuk misalnya, Teh ikut ke kajian ini yuk, ke Blok M nanti kajian yuk, Teh ngumpul bareng yuk, bicara yang manfaat gitu. Teh itu gosip jangan,
teh itu gibah, jangan udah berhenti teh gitu. Nah itu tuh salah satu membangun dari keberkahan gitu loh. Udah pas orang lain masuk yang bukan circle kita, misal dia orang baru, dia masuk ke kita, dia pasti jadi kok gini sih gitu kan, jadi shock gitu loh. Ruhnya shock, jiwanya shock. Baik banget sih nih orang gitu kan, ini orang kenapa sih jadinya yang keluar tuh pujian gitu, karena dia belum pernah ketemu sama orang kayak gitu sebelumnya gitu. Yang dia ketemuin tuh yang kayak ke kafe, lu udah ke nonton KKN belum misalnya, lu udah pacaran sama siapa aja, mantan pacar lu berapa gitu. Ya Allah. Terus yang lain sebagainya, pasti itu udah jadi omongan yang biasa dan itu dan receh banget gitu kan, receh banget, nggak berdaging gitu kan. Bukan maksudnya menjudge atau siapa-siapa ya, tapi ini kita realistis. Untuk masuk ke situ tuh benar-benar kalau misalnya kita udah masuk ke circle itu udah keren banget. Dan insya Allah kita udah termasuk salah satu orang yang membangun itu di lingkungan kampus. Insya Allah, gitu. Nah, dan kalau misalnya ada teman-teman, pasti nih contohnya aja ya gitu, kita misalnya aku punya teman yang teman itu dia misalnya belum terlalu kenal dengan Islam, tapi untungnya apa, karena kita itu makhluk, kita dekat dengan Khalik gitu kan, jadi pasti setiap orang itu pengen kenal sama Tuhan. Iya, betul. Pengen kenal sama Tuhan, pengen baik, pengen dekat sama dengan kebaikan gitu kan. Nah dari poin itu orang tuh pasti tertarik sama kebaikan gitu. Kalau kita baik, orang pasti tertarik. Gak bakal ada yang nggak tertarik, kecuali di Abu Jahal atau Abu Lahab atau Fir'aun. Tapi informasi pentingnya, Fir'aun juga tertarik pas dia mau wafat itu, gitu kan? Tertarik juga sama kebaikan. Gitu. Nah, gitu. Jadi poin pentingnya adalah kalau kita makhluk, dan tiap makhluk itu pasti di jiwa atau hati kecilnya itu punya sisi punya sisi positif yang dia itu mencari Tuhan atau mencari kebaikan gitu loh. Nah itu poin pentingnya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, kalau kita nunjukin nih akhlak yang baik, akhlak yang sopan, terus tutur kata baik, nggak bicara sembarangan, ajak orang ke kebaikan, nggak menjatuhkan dia, nggak merendahkan dia, nggak misalnya kita kasih peluang untuk dia, kalau dia salah kita ingetin dengan baik gitu, nggak di depan orang gitu. Kalau misalnya dia nggak punya apa-apa atau kekurangan apa-apa, kita kasih, kita bantu. Kalau dia belum punya uang, kita pinjamkan. Kalau dia butuh sesuatu, kita duluan. Nah itu akhlak-akhlak yang dicontohin kan sama Rasul. Ya. Nah kalau udah kayak gitu, orang notice nggak? Notice pasti banget. Gue pengen gabung dulu sama lu. Tenang banget hidup gue kayak gini gitu. Nah itu dia Islam sebenarnya, yang mancarin kebaikan-kebaikan, mancarin tutur kata yang baik, akhlak yang baik gitu terhadap sesama. Karena manusia itu intinya baik sebenarnya. Gak ada manusia yang terlahir jadi Joker, jadi Dracula gitu, atau jadi psikopat, nggak ada. Gitu. Gak ada ya. Yang bawa itu kan lingkungan dia, teman dia, atau tekanan hidup dan lain sebagainya. Karena itu tadi nggak kenal Tuhannya dan nggak mau kenal Tuhannya. Padahal hidayah itu kan udah disebarkan. Salah satu contohnya azan kan udah disebar ke seluruh manusia. Insya Allah ya. Jawabannya membuka hati dan pikiran banget ya. Nah Sobat Alka, gimana tadi seru kan podcast kita kali ini bersama teteh-teteh yang Masya Allah banget nih, dan ada tim Hore di belakang kamera. Semoga podcast kali ini bisa membawa keberkahan seperti dengan judulnya Friends with Barokah. Amin. Amin. Oke, jangan lupa ikutin sosial media kita di bawah ini untuk update-update yang menarik dari kita. Dan yang mau gabung sama kita nih, boleh banget ya, bisa cek bio di Instagram @alkaunpak. Terima kasih Sobat Alka yang udah mendengarkan sampai akhir. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.